Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di minggu pertama setelah ujian tengah semester atau mid ya, atau minggu ke-9 dari total keseluruhan pertemuan kita. Nah, jadi untuk pada minggu ke-9 ini kita akan membahas tentang file service ya. Oke, apa saja file service? Nah, ini termasuk dari apa ya? Kalau untuk terdistribusi berarti ada namanya distributed file system atau DFS. Jadi ini suatu file system yang mendukung sharing file dari resources ya dalam bentuk penyimpanan persisten di sebuah network. Nah, pertama kali ini di-develop ya pada tahun 1970 dan soon NFS ya menjadi DFS atau pertama yang banyak digunakan setelah awal pemunculannya atau peluncurannya di tahun 85 ya atau 1985 yang lalu. Nah, DFS yang terkenal selain NFS adalah AFS atau Andrew File System dan CIFS atau Common Internet File System. Nah, file service, apa sih file service itu? Jadi ini suatu perincian atau pelayanan dari file system yang ditawarkan pada komputer ya, klien tentunya. Nah, suatu file server ini implementasi dari file service yang berjalan pada satu maupun lebih mesin ya. Nah, file itu sendiri juga berisi dari nama, name, data, and attribute file ya. Seperti misalkan ada kepemilikan file, file user, terus ada ukuran, size ya, terus waktu pembuatan file dan hak atas file. Nah, file system juga merupakan mekanisme penyimpanan online serta untuk akses baik data maupun program yang berada dalam satu sistem operasi. Nah, seperti ini ya, di gambar Anda, di Bapak Ibu, di layar Anda bisa Anda lihat hubungan antara client service ya atau file service. Oke, jadi setelah dilihat dari gambar tadi, maka untuk sebuah file server ini menyediakan file service ke klien. Nah, dari sisi klien ini terdapat interface ya. Jadi untuk file service dalam hal operasi primitive file, misalkan seperti membuat file create ya, terus menghapus, delete dan read atau write file. Nah, jadi komponennya ini yang perangkat keras utama ini biasanya untuk mengontrol sebuah local storage. Biasanya umumnya disk drive ya atau HDD atau hard disk drive. Nah, di tempat itulah file-file ini kemudian disimpan dan dari tempat tersebut juga request client meretrieve ya, meretrieve file pada DFS client, server juga dan juga perangkat penyimpanan merupakan mesin terpisah dalam sebuah lingkungan yang terdistribusi atau biasa disebut intranet. Nah, jadi aplikasi untuk aktivitas layanan ini ya, service dibawa melewati jaringan atau network. Jadi selain sistem memiliki satu data terpusat. Nah, untuk sistem sendiri ini memiliki beberapa perangkat penyimpanan independen. Jadi DFS ini dapat diimplementasikan sebagai bagian dari sistem operasi terdistribusi dengan sebuah layer software yang tugasnya mengatur komunikasi antara sistem operasi konvensional dan file system. Nah, kelebihannya ini adalah meningkatkannya performa dari DFS tersebut. Nah, untuk menjadi tolak ukur performanya adalah waktu yang dibutuhkan dalam merespon request layanan ya. Oke. Nah, karakteristiknya apa saja untuk file system ya? Biasanya dia bertanggung jawab dalam pengorganisasian, penyimpanan, restore ya, pencarian keterangan, terus penamaan, sharing ya, maupun pembagian dan protection atau perlindungan dari file-file. Nah, untuk yang biasanya aksesnya ini yang biasanya terbatas ya, misalkan pada operasi pada file ini data plus atribut di sudah namanya create ya atau delete, query atau modifikasi, terus open atau close atau read write ya atau access control. Nah, terus ada namanya organisasi penyimpanan atau struktur directory, hierarki dan patch name atau metadata pengaturan informasi, atribut file, informasi, struktur dan lain sebagainya. Nah, untuk atributnya sendiri ini ada beberapa, pertama atau dan nama atau name ya. Jadi ini satu-satu informasi dalam bentuk yang bisa dibaca oleh manusia atau human readable form. Terus ada type, ya, ada tipe-tipenya. Terus ada lokasi, location, ini merupakan poin atau penunjuk dari device ke lokasi file pada device yang berada ya. Terus ada size atau ukuran, ini untuk ukuran file ya. Terus ada, oke, biasanya kalau size ini byte ya, dalam ukuran byte, huruf maupun atau blok. Nah, terhadap proteksi ini mengenai kontrol akses. Misalkan siapa saja yang boleh membaca,
menulis maupun mengeksekusi file. Nah, terakhir adalah waktu, tanggal, dan identifikasi pengguna ya. Jadi informasi ini biasanya disimpan untuk pembuatan file, modifikasi terakhir yang dilakukan pada file, dan cara penggunaan terakhir pada file. Nah, ini yang dikatakan 6 atribut file. Tadi ya, jadi ada nama, type, lokasi, ukuran, size, variasi, terus waktu ya, atau time ya. Kalau biasa disingkat time. Karena time di sini ada berhubungan dengan waktu, tanggal, dan identifikasi pengguna. Nah, untuk struktur file system sendiri ini ada 6 ya. Oke, yang pertama adalah modul directory. Ini menggunakan file dengan ID file. Terus ada modul file. Ini menggunakan ID dengan file tertentu. Terus ada modul access control. Ini memeriksa permission untuk operasi yang diminta. Terus ada modul access file. Ya, artinya read atau write data file atau attribute. Nah, untuk modul block ini ada akses dan alokasi block disk, ada modul perangkat disk I/O dan buffering. Nah, oke, selanjutnya pada komponen file service ya. Ini terdiri dari file service, directory service, dan naming service. Nah, ini akan kita bahas lagi untuk naming service-nya ya. Nah, untuk kebutuhan filenya ini ada beberapa ya, yaitu transparansi ya, karena kita harus transparansi untuk file. Biasanya ini untuk keseimbangan antara fleksibilitas dan skalabilitas ya. Terhadap concurrent file updates. Jadi ini perlu adanya pembaruan file serentak bersamaan ya, antara file service dan client. Nah, terhadap file replication. Nah, replikasi ini dapat untuk share load ya. Terhadap untuk mempertinggi fault tolerance dan untuk mempertinggi scalability ya. Nah, jadi kebanyakan sistem yang ada ini dapat melayani caching dengan replication terbatas. Sebagian dapat melayani full replication itu sendiri. Nah, yang terakhir ada namanya hardware dan operating system. Biasanya untuk heterogenitas maupun kesamaan ya, ini adalah kebutuhan yang sangat penting dalam melayani keterbukaan. Nah, oh ya, masih ada ternyata untuk yang kelima adalah fault tolerance ya, atau untuk error ya, biasa untuk negosiasi ya. Terus ada konsistensi ya, ada security. Nah, ini semua sistem layanan mekanisme, dan terakhir adalah efisiensi. Nah, itu ada kebutuhannya. Oke. Nah, untuk file service arsitektur sendiri ya, ini ada 3. Pertama adalah layanan flat file atau flat file service. Ini beroperasi pada isi file. Terus ada nama UFID, Unique File Identifier. Terus ada layanan directory service. Ini menyediakan pemetaan antara nama sebagai teks ya ke UFIDs. Terus ada modul client, menyediakan aplikasi untuk mengakses layanan file jarak jauh secara transparan, menyimpan status atau state. Terus ada open files, positions ya, terus mengetahui lokasi jaringan dari file dan directory server. Nah, ini untuk contohnya ya, bisa Anda lihat nanti, bisa di post atau diulang lagi nanti kalau belum jelas ya untuk gambarnya. Nah, untuk arsitektur, nah kita lebih lanjut ke sini aja deh. Nah ya, lebih jelasnya biasanya untuk arsitektur NFS atau NAM file service ya. Nah, itu ada klien komputer dan hubungannya dengan komputer server. Di situ ada namanya kernel Unix ya, karena di tengah-tengah itu ada RPC atau Remote Procedure Call ya. Nah, ada jenis-jenisnya, nanti ada UDP maupun TCP ya. Nah, jadi di dalam klien komputer ada namanya application program ya. Di sini ada sistem call Unix, ada kernelnya di dalam untuk virtual file system. Nah, ini hubungan yang lokal, data lokal ya, ada file system dan ada other file system. Nah, di sini baru nanti ada untuk remote-nya untuk klien. Nah, hubungannya juga nanti ke sini ke server komputer. Nah, di sini ada namanya virtual file system, baru masuk ke unique file system ke database ya, masing-masing. Kayak beginilah untuk arsitektur dari NFS. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pada minggu awal dari setelah OTS ini, atau minggu ke-9 dari total keseluruhan pertemuan kita pada pertemuan ini ya. Saya ucapkan kalau ada pertanyaan sebelumnya saya himbaukan di WhatsApp group ya, tadi Google Classroom. Kalau ada pertanyaan maupun ada komen ya. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi dan bye. Salam Budi.